Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Putramu ke dunia untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang menantikan Yesus Kristus Putramu, agar kami menerima karunia kebebasan sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35, lompat ke pasal 10 ayat 1 ayat 6 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita memasuki hari ke-6 dalam masa Advent yang pertama. Masa yang mengajak kita untuk membangun hati yang siap menyambut Tuhan, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga sebagai komunitas yang dipanggil untuk berbagi kasih. Sabda Tuhan hari ini menampilkan belas kasih Yesus yang begitu mendalam. Ia melihat orang banyak yang lelah dan tersesat, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dari bela rasa itu, ia memanggil dan mengutus para murid untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi dunia. Maka masa Advent bukan hanya masa menanti, tetapi tetap juga masa untuk menjadi jawaban atas kebutuhan bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita renungkan sabda Tuhan pada hari ini lebih mendalam. Pertama, Yesus melihat dengan mata belas kasih. Yesus tidak melihat kerukunan sebagai masalah, tetapi sebagai manusia-manusia yang membutuhkan kasih dan harapan.
Ia melihat hati yang terluka, jiwa yang letih, hidup yang kehilangan arah. Pada zaman sekarang pun banyak orang lelah secara rohani, terluka secara batin, hilang tujuan, merasa tidak dicintai, menjerit dalam kesunyian. Pertanyaannya adalah, apakah mata hati kita melihat mereka, ataukah kita sibuk dengan diri kita sendiri? Atau mengajak kita untuk melihat mata Yesus dan hati Yesus, yaitu hati yang peka dan penuh belas kasih. Yang kedua, dari belas kasih lahirlah keputusan. Setelah digerakkan oleh belas kasih, Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Kasih sejati bukan hanya untuk dirasakan, tetapi untuk mewujudkan melalui tindakan. Yesus berpesan, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Perutusan ini tidak selalu berupa mujizat besar, tetapi juga tingkatan kecil tetapi juga tindakan kecil penuh cinta. Menguatkan seseorang yang putus asa, mendengarkan mereka yang terluka, mengampuni dan memulihkan hubungan, membantu yang kesulitan, menyapa yang kesepian, menjadi harapan bagi yang hampir menyerah. Dunia tidak kekurangan kata-kata indah, tetapi kekurangan kasih yang nyata. Yang ketiga, memberi dengan cuma-cuma. Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Segala sesuatu yang kita miliki, hidup, keluarga, kesehatan, pekerjaan, talenta, kesempatan untuk bertobat, semua adalah anugerah yang tidak kita bayar. Maka tugas kita adalah berbagi, bukan menghitung untung rugi. Hidup menjadi indah ketika kita memberi, bukan ketika kita menimbun. Maka Advent mengajak kita bertanya, sudahkah aku memberi dari hati? Apakah kehadiranku membuat orang lain merasa disembuhkan? Apakah aku sudah menjadi saluran kasih Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengundang kita untuk memiliki mata dan hati belas kasih seperti Yesus, mampu melihat mereka yang lelah dan tersesat, mengubah belas kasih menjadi tindakan nyata, menjadi tangan dan suara Tuhan bagi sesama, memberi dengan cuma-cuma, karena kita pun menerima segala sesuatu sebagai rahmat. Semoga masa Advent ini kita tidak hanya menanti Kristus dalam doa, tetapi menghadirkan Kristus dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita tutup renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu memandang kami dengan mata belas kasih. Bantulah kami untuk memiliki hati seperti Putra-Mu Yesus Kristus, yang peka terhadap penderitaan sesama dan siap diutus untuk melayani. Tuhan, ajarlah kami memberi dengan cuma-cuma, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan membawa terang bagi mereka yang bersabda dalam kegelapan. Serta kami dalam hari baru ini, agar setiap perkataan dan tindakan kami menjadi sakramen kasih-Mu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.